Nggak peduli lu udah implan payudara, lu udah operasi kelamin, selama lu dilahirkan sebagai laki-laki, yuk studi Bantim. Gue tuh sebenarnya bingung mau bahas apa. Akhirnya gue scroll, nyari-nyari, scroll. Terus gue nemu satu artikel tentang K-pop. Terus gue lihat komen-komen itu ada yang bilang, plastik, banci. Ini yang ngatain pada nggak ada otaknya apa ya? Orang-orang yang lu katain banci ini, yang lu katain plastik ini, mereka tuh pada wajib militer. Lu ngapain? Jadi intinya ya lu nggak lebih cowok dari yang lu katain banci ini. Tapi jadi dapat ide sih gue gara-gara ini. Jadi ya ayo kita bahas tentang sejarah wajib militer dan macam-macam sistemnya di berbagai negara di Learning by Googling. Oke, gue nggak akan bahas wajib militer di semua negara ya, karena negara-negara yang memberlakukan wajib militer ini banyak banget. Jadi gue pilihin beberapa yang unik sama yang paling terkenal aja. Spoiler dikit, sistem di Thailand itu paling unik menurut gue. Tapi kita mulai dulu dari yang pertama. Perancis disebut sebagai negara modern pertama yang memberlakukan wajib militer bagi warganya. Tujuannya waktu itu karena mereka butuh tenaga militer tambahan pas masa revolusi Perancis. Soalnya kan waktu itu di Perancis republik baru kebentuk, mereka butuh tenaga tambahan buat menghadang serangan dari pihak-pihak yang kontra sama revolusi. Dan ya buat menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka ke seluruh Eropa. Dog, ha! You will regret your arrogance, royalist snake! Snake, ha! Look, I'm sorry to interrupt this very interesting. Wajib militer di Prancis ini diresmikan lewat The Jordan Law pada 5 September 1798. Dalam undang-undang itu disebut bahwa setiap orang Prancis adalah prajurit dan berutang budi pada pertahanan bangsa. Waduh, berat juga ya. Abis itu wajib militer di Prancis ini terus ada selama 200 tahun, walaupun bentuknya berkali-kali mengalami perubahan, sebelum akhirnya dihentikan pada tahun 1996. Yeay, asik! Tapi di April 2019, akhirnya wajib militer ini diadakan lagi oleh Presiden Emmanuel Macron. Tidak! Wamil lagi! Tapi menurut gua, wamil di Prancis yang sekarang ini termasuk wamil santai sih. Jadi yang wajib ikut wamil itu yang usia 16 tahun. Terus durasinya cuma 1 bulan. Ini daripada wajib militer lebih kayak training pegawai ya. Biasa kalau gue ngomongin Israel nih, bakal ada aja yang komen. Israel bukan negara! Ya ini gue cuma ngomongin sistem wamil di sana ya, buat pengetahuan doang. Ya gue nggak ngurus sama politiknya, gue nggak ngurus konflik-konfliknya. Jadi ada beberapa negara di dunia yang memang mewajibkan cewek-ceweknya ini untuk ikut wajib militer. Kayak Korea Utara, Suriname, dan Israel. Terus yang bikin beda lagi nih, perempuan di sana tuh ketika wamil tuh diizinin buat ngisi semua posisi. Termasuk bertempur. Waduh. Ini kalau nggak salah Gal Gadot malah dulu tuh sampai 2 tahun ya, sampai jadi combat instruktur gitu. Sebelum dia ngelatih anak-anak Amazon Warrior. Tapi yang gue salut sama wajib militer di Israel ini adalah semua prajurit dilarang menerima hadiah. Pokoknya kalau ada yang ngasih hadiah hasil dari posisi, pangkat, ya pokoknya apapun yang berhubungan dengan status mereka, itu wajib mereka tolak, nggak boleh diterima. Kenapa? Karena basicnya ini adalah peraturan anti suap untuk mencegah korupsi. Sedari dini udah diajarin mencegah korupsi sampai detail terkecil. Katanya wajib militer di Korea Selatan ini sebenarnya udah ada dari dinasti Goryeo pada tahun 918 sampai 1392. Jadi pas zaman dinasti Goryeo ini banyak musuh yang datang buat menginvasi daerah mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk bikin tentara cadangan, yaitu rakyat. Tapi sistemnya ini ya mereka tetap beraktivitas kayak biasa aja kalau lagi kondusif. Yang bertani ya bertani, yang pedagangnya berdagang. Nanti kalau lagi keadaan darurat, baru mereka dipanggilin tuh. Ini sistemnya kayak tentara freelance ya. Abis itu dinasti Joseon. Di dinasti ini nih wajib militer tetap ada. Tapi kalau lu nggak mau ikutan ya bisa. Cukup dengan memberi imbalan ke pemerintah berupa kain. Terus di akhir periode Joseon ini wamil dilonggarin. Mereka membebaskan orang-orang dari kelas aristokrat buat nggak usah ikut wamil. Abis itu ketahuan juga kalau pemerintah ini ngedaftarin orang yang udah meninggal sampai bayi buat ikutan wajib militer. Biar mereka dapat pungutan pajak yang banyak dari rakyat. Ya akhirnya kelakuan inilah yang bikin dinasti Joseon jatuh. Mampus. Akhirnya tahun 1894 baru terjadi reformasi politik. Termasuk reformasi sistem wajib militer secara modern.
Hasilnya yang harus ikut wamil adalah cowok usia 18-35 tahun. Tapi kalau cewek mau ikutan juga bisa. Mereka bisa daftar di Korps Pelatihan Perwira Cadangan. Durasinya sekitar 2 tahun tergantung di mana penempatannya. Apakah di Angkatan Udara, Laut, apa Darat. Ya dimanapun penempatannya tetap antimo obatnya. Gimana? Bisa udah ya? Terima-terima endorse ya, udah bisa nyelip-nyelipin gini ya? Aman ya? Ini paling gila sih menurut gue durasinya Korea Utara nih. Cowok 10 tahun, cewek 7 tahun. Wah, pada tua di barak itu. Bedanya kalau buat cowok, wamil itu universal. Semua wajib wamil. Tapi kalau buat cewek tuh selektif. Katanya sih perbandingan tuh kayak dari 10 orang yang wamil, ada 1 cewek yang ikut. Tapi yang paling kampret tuh anak-anak elit politik. Mereka ini dibebaskan dari wajib militer. Nah kan, wajib militer di Korea Utara itu dimulai sebelum Perang Korea pada tahun 1950. Tujuannya ya buat memperbesar jumlah tentara rakyatnya. Terus yang mantep nih, zaman pemerintahan Kim Il-sung, orang yang ikut wamil tuh dijanjikan imbalan yang sangat besar. Makanya nggak perlu diwajibkan pun udah banyak anak-anak muda di sana yang tertarik. Bahkan katanya banyak juga keluarga-keluarga di sana yang neken anak laki-lakinya buat gabung di militer. Ayo, kamu jadi tentara saja. Aku pengen kaya. Tapi jumlah imbalannya ini terus menurun pada masa pemerintahan Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Makanya banyak yang bilang tuh kalau wajib militer di Korea Utara sekarang tuh lebih kayak paksaan. Gue mau komen tapi takut. Nah, ini nih. Ini menurut gue wajib militer yang sistemnya paling aneh. Jadi wajib militer di Thailand itu sistemnya bukan panggilan, bukan paksaan, bukan imbalan, tapi undian. Pure hoki-hokian ini. Jadi di sana tuh tiap tahunnya di bulan April ada yang namanya draft day, hari undian kartu. Cowok-cowok yang udah umur 21 tahun wajib datang dan nantinya harus ngambil 1 kartu yang udah dimasukin ke dalam kotak. Kalau pas lu ambil keluarnya kartu warna hitam, berarti ini lu bebas dari wamil. Tapi pas lu ambil, dapetnya lu warna merah, berarti ini lu harus ikut wamil selama 2 tahun. Yang bikin lebih pusing lagi, kalau lu ikut wamil secara sukarela, nggak pakai undian, itu durasinya cuma 6 bulan. Nah, bingung kan lu? Ada peluang buat lolos, tapi kalau kita sukarela, durasinya cuma bentar. Kalau lu pilih yang mana? Yang bikin lebih pusing lagi, transgender pun, ladyboy pun di sana harus ikut wajib militer. Nggak peduli lu udah implan payudara, lu udah operasi kelamin, selama lu dilahirkan sebagai laki-laki, lu harus datang ke tempat draft day. Di sana nanti yang transgender ini bakal dicek sama dokter. Kalau ternyata hasilnya dibilang siap dan nggak ada gangguan apa-apa, transgender ini wajib ikut wamil. Hoi. Kenapa gue bilang ini bikin pusing? Karena sebenarnya secara fisik dan mental, transgender ini udah berubah jadi perempuan. Jadi ketika mereka datang ke tempat draft day, ya mereka jadi kayak objek aja, kayak digodain, diajakin kenalan, dimintain nomor, diajak foto bareng. Bener-bener jadi kayak objek. Stres lah mereka. Tepan! You die! Apalagi ada stereotip yang menganggap kalau transgender ini tuh sebagai mood maker. Ya, iya sih, lu suka gitu gak sih? Lu ngerasa gak? Lu punya teman banci kalau ada mereka tuh suasana lebih semarak. Dan ini diperkuat sama tulisan di salah satu laporan yang menyebutkan mereka membuat suasana lebih hidup. Tuh kan? Dan gara-gara stereotip ini, akhirnya keberadaan transgender di wajib militer ini tuh cuma kayak ornamen, cuma kayak pajangan, kayak objek doang yang tadi gue bilang. Kayak yang disampaikan oleh Chesada Thesombat, Presiden Aliansi Transgender Thailand. Dia ini protes, dia bilang, "Thamai tukangที่นี่คานแคนทหารในไทยถึงมีแต่ข่าวที่โฟกัสแต่รูปร่างหน้าตาของแพทย์ที่3ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าหน้าที่ทำคุบพวกเขาถึงชีวิตของเขารักวางกันถึงทหาร
จนสุดท้ายแล้วพอเข้าแบบนี้ทำให้ผู้คนมองว่าเป็ดที่สัมแปลกประหลาดและในที่สุดก็มีแค่คนสวยๆที่ได้รับการยอมรับในสังคมgitu katanya ya. Tapi emang transgender sana cantik-cantik sih gitu, levelnya tuh beda banget tuh. Gue jadi kepikiran buat bahas sejarah transgender di sana sih. Kenapa mereka bisa sebanyak itu? Kenapa masyarakat bisa nerima? Gimana? Perlu gak menurut lo? Ada yang tertarik mungkin? Ini maksudnya tertarik buat dibahas ya, bukan tertarik secara emosional. Kalau itu mah bukan urusan gue, serah. Gimana jadi? Perlu dibahas? Oke, sekian Learning by Googling kali ini. Thank you udah nonton. Kalau lu ada masukan, ada pertanyaan, atau kali ada tambahan, itu bisa tulis di komen. Kita diskusi di sana kayak biasa. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.